Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Bella Ipuspita Ningrum dengan NIM 180301267 bersama rekan saya Alvin Muhammad akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis tentang aspek ekonomi dan lingkungan, analisis aspek ekonomi nasional dan aspek AMDAL. Jadi latar belakang dari pembahasan kali ini adalah mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena di dalam studi kelayakan terdapat beberapa aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya. Dalam menyusun suatu kelayakan bisnis, sebagai titik tolak untuk melakukan analisis, diperlukan informasi lingkungan luar perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh lingkungan luar tersebut memberikan peluang sekaligus ancaman bagi rencana bisnis. Selain itu, juga untuk mengetahui apa saja yang dapat disumbangkan oleh proyek bisnis bagi lingkungan luar jika bisnis telah direalisasikan. Berhubungan dengan kemanfaatan dan biaya terhadap lingkungan luar, ke dalam dan keluasan analisis yang akan dilakukan tergantung pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk menilai suatu proyek. Jadi ada 3 rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, apa pengertian aspek ekonomi? Yang kedua, bagaimana penilaian manfaat proyek bisnis serta hambatan ekonomi? Dan yang ketiga adalah bagaimana penilaian aspek lingkungan dengan menggunakan teknik atau metode AMDAL. Jadi pembahasan pertama adalah aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Aspek ekonomi memiliki 2 sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif, aspek ekonomi yaitu penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, serta pengangguran yang semakin bertambah banyak karena masuknya masyarakat dari luar. Sedangkan dari segi positif, yakni aspek ekonomi yaitu pendapatan yang masuk dari pemerintah. Rumusan masalah yang kedua yakni penilaian manfaat proyek bisnis serta hambatan ekonomi. Cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Misalnya PBD atau produk domestik bruto, investasi, inflasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, pengeluaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran. Yang pertama adalah manfaat proyek bisnis dari sisi rencana pembangunan nasional. Terdapat 6 manfaat proyek bisnis dari sisi rencana pembangunan nasional. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi kegiatan usaha yang dapat dikerjakan oleh tenaga lokal tidak perlu digantikan oleh tenaga kerja asing. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Jadi misalnya bahan baku lokal dengan kualitas yang sama bagusnya dengan sumber daya dari luar. Manfaat yang ketiga yakni menghasilkan dan menghemat devisa. Dengan penggunaan bahan baku yang diambil dari produk lokal berarti sama saja dengan mengurangi penggunaan bahan impor. Yang keempat, menumbuhkan industri lain. Dengan adanya proses bisnis yang baru, diharapkan tumbuh industri lain, baik yang sejenis atau industri pendukung lainnya, seperti industri bahan baku maupun industri lain sebagai dampak positif adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Yang kelima, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Sehingga dengan menggunakan sumber daya
dalam negeri, jadi tidaklah perlu menggunakan impor yang sudah tentu akan mengurangi devisa. Dan yang terakhir adalah menambah pendapatan nasional. Dengan bertumbuhnya bisnis di dalam negeri, misalnya dengan diproduksinya produk yang dikonsumsi secara baik di dalam negeri, maka impor atas produk dan komponen inputnya berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kedua, manfaat proyek bisnis dari sisi distribusi nilai tambah dan nilai investasi per tenaga kerja. Dilihat dari sisi distribusi nilai tambah, maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif dalam perhitungan tersebut agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek dapat berproduksi dengan kapasitas normal. Sedangkan dari sisi nilai investasi per tenaga kerja, penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satunya cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan berbagai investasi, modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Kemudian ada hambatan di dalam bidang ekonomi. Terdapat 7 hambatan dalam bidang ekonomi, yakni yang pertama adalah iklim tropis, menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha gairah kerja manusia, banyak muncul penyakit serta membuat pertanian kurang menguntungkan. Yang kedua adalah produktivitas rendah. Ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber daya alam yang relatif yang kurang menguntungkan. Yang ketiga adalah kapital sedikit. Ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat pada rendahnya pendapatan negara, sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga rendah. Yang keempat adalah nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Ini disebabkan negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis dalam jangka panjang mengakibatkan kerugian. Yang kelima adalah besarnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota, tak mampu menampung tenaga kerja karena kurangnya faktor produksi lain untuk mengimbanginya sehingga terjadinya pengangguran itu. Yang keenam adalah besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Misalnya, keuntungan lebih banyak dimiliki oleh sebagian kecil golongan tertentu. Yang ketujuh, tekanan penduduk yang berat. Hal ini disebabkan antara naiknya rata-rata umur manusia dibarengi dengan masih besarnya presentasi kenaikan jumlah penduduk yang makin lama makin membebani sumber daya lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir adalah penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian menjadi mata pencarian. Di samping itu, kualitas alat-alat produksi pupuk teknik pengolahan juga masih relatif rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muhammad dengan NIM 180301291. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Bella Ayu. Baik, kita mulai dari slide 11. Penilaian aspek lingkungan dengan menggunakan teknik atau metode AMDAL. Pengertian analisis dampak lingkungan hidup atau yang disingkat AMDAL menurut PP nomor 27 tahun 1999 pasal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika ya, maka akan diberikan jalan alternatif pencegahannya. Lanjut ke slide 12. Kegunaan studi AMDAL sendiri. AMDAL bukan suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan penting menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek
dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang besar. Tujuan AMDAL sendiri adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Untuk mencapai tujuan ini, penyusunan AMDAL harus sesuai dengan pedoman penyusunan studi AMDAL. Lanjut ke slide 13. Adapun komponen-komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya antara lain. Yang pertama ada kualitas udara, kedua hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang keempat ada nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Yang keempat ada warisan alam dan wisata budaya. Di sini warisan alam dan warisan budaya itu seperti Taman Nasional Ujung Kulon, terus Taman Nasional Komodo. Yang kelima ada keanekaragaman hayati. Keenam ada kenyamanan lingkungan hidup. Lanjut ke slide 14. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana usaha atau kegiatan antara lain. Yang pertama itu ada kesempatan kerja dan usaha. Kedua, taraf hidup masyarakat. Ketiga, kepemilikan dan penguasaan lahan. Dan yang keempat, kesehatan masyarakat. Lanjut ke slide 15. Rona lingkungan hidup. Sasaran utama dari AMDAL adalah untuk menjaga melestarikan lingkungan hidup, atau dengan kata lain, untuk menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk perusakan, pencemaran, atau kegiatan yang merugikan kelestarian lingkungan hidup yang pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri. Rencana pengelolaan lingkungan dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Lanjut ke slide 16. Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan secara jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama ada rencana pengelolaan lingkungan memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, pedoman atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis. Yang kedua, rencana pengelolaan lingkungan dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Ketiga, rencana pengelolaan lingkungan mencakup pula upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan, pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelatihan. Keempat, rencana pengelolaan lingkungan juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan RKI. Lanjut ke slide 17, basic layout. Hal-hal yang perlu dicermati dalam rona lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah studi rencana usaha atau kegiatan. Kedua, kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan. Lanjut ke slide 18. Dalam melakukan AMDAL, perlu dijelaskan dampak besar dan penting yang bakal timbul melalui perkiraan yang benar. Penyusunan AMDAL hendaknya dibuat muat hal-hal berikut. Pertama, perkiraan secara dampak usaha dan atau kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Kedua, penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan dan pemerintahan dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting. Ketiga, dalam melakukan telaah butir 1 dan 2 tersebut diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan tidak langsung.
Keempat, mengingat usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha atau kegiatan, lokasi atau teknologi yang digunakan sehubungan dengan AMDAL merupakan komponen dari studi kelayakan, maka telah dilakukan untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, dalam melakukan analisis perakiraan, dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara matematis. Penggunaan metode non-formal hanya dilakukan apabila dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non-formal. Kita lanjut ke slide 19. Basic layout. Setelah disusun, kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi mengenai hasil telaah dampak besar dan penting dari rencana usaha atau kegiatan ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 27 tahun 1999. Terdapat tiga ruang lingkup studi meliputi dampak besar penting yang ditelaah, yakni yang pertama, rencana usaha atau kegiatan penyebab dampak, terutama komponen langsung yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Kedua, kondisi ronal lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan, terutama komponen langsung yang terkena dampak yang ditimbulkannya. Tiga, jenis-jenis kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Keempat, aspek-aspek yang diteliti sebagaimana maksud pada butir 1, 2, 3, dan 4 dimaksud mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen kerangka acuan untuk AMDAL. Lanjut ke slide 20. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi akan menjawab apakah sebuah bisnis mampu menaikkan atau bahkan justru menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat. Aspek ekonomi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan bagi pemerintah akan memberikan masukan berupa pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam aspek ekonomi perlu ditelaah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Aspek ekonomi memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari segi negatif, aspek ekonomi yaitu penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pengangguran yang semakin bertambah, banyak karena masuknya masyarakat luar. Dari segi positif, aspek ekonomi yaitu pendapatan yang masuk dari pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.